Nah, ini saudara-saudara netizen yang saya hormati. Lahan ini dibiarkan kosong sudah bertahun-tahun, kalau tidak salah kurang lebih 3 tahun. Tidak ditanami oleh pemiliknya. Kenapa? Bukan karena mereka ini malas bekerja, tetapi kalau dikerjakan udah mengeluarkan biaya yang banyak, tetapi hasilnya juga tidak sebanding, bahkan rugi. Ini dilihat nih. Kenapa rugi? Saya tanyakan kepada beberapa orang petani yang membiarkan tanahnya kosong itu, disebabkan karena harga pupuknya mahal. Ya, kalau nggak mahal, ini misalnya ada subsidi, itu datangnya biasanya terlambat gitu. Dan bahkan kita ngambil pupuk subsidi itu harus pakai KTP dan lain sebagainya itu. Ini. Kemudian obat-obatan juga mahal. Sedangkan harga gabah itu dinilai rendah, kadang 5.000, 6.000 per kilo. Nah, setelah dihitung-hitung hasilnya tidak signifikan. Hasilnya ternyata malah rugi. Nah, ini keadaannya. Udah berhektar-hektar. Kita lihat nih sana. Ini dibiarkan kosong. Biarkan kosong oleh pemiliknya. Ini bukan berarti pemiliknya malas, karena memang harga pupuk dan obat-obatan serta benih itu mahal. Sedangkan harga gabah hasil panennya murah, hanya 5.000, 6.000 per kilo. Ini udah nggak menutupi biaya produksi. Nah, ini kalau pemerintah tidak segera ngambil tindakan yang konkret dan nyata, petani-petani ini akan beralih profesi, ingin menjadi pekerja yang lain, misalnya menjadi kuli bangunan atau mungkin serabutan atau yang lain. Ini contoh yang tidak baik, dan ke depan ini Indonesia malah bahaya loh ya. Masalah pangan ini. Kita akan selalu impor beras, impor pangan, bahkan impor jagung, kedelai dan seterusnya. Ini Departemen Pertaniannya itu gimana gitu loh ya? Apa enggak ngambil suatu sikap tindakan yang nyata dan konkret gitu? Supaya apa? Supaya para petani ini gairah menanam padi, jagung, kedelai, sehingga kita ke depan bisa swasembada. Ini pemerintah nggak ngambil tindakan apa-apa nih. Sejak dulu kala hanya gitu-gitu doang. Ya, ini salahnya siapa? Jangan salahkan petani. Petani itu hidupnya sudah sengsara, ditambah permainan harga. Kalau pas panen itu, panen raya bagus, harganya anjlok, remuk, hancur. Tapi kalau paceklik gitu ya, masa panennya tidak berpanen karena pusuh atau mungkin gagal panen karena kekeringan dan lain sebagainya, harga beras langsung naik. Ini permainan yang tidak baik. Mestinya pemerintah harus mengambil sikap yang tegas, mengambil sikap yang jelas, supaya nanti Indonesia tidak impor beras, impor jagung, impor kedelai terus. Ini yang diuntungkan siapa ya? Departemen yang mengimpor itu, yang memberi wenang impor itu ya. Perdagangan ya kalau tidak salah gitu ya. Nah, ini ada permainan apa lagi ini? Nggak lucu lagi lah. Tidak lucu lagi kalau modelnya semacam ini. Ini potret Indonesia, masalah pertanian yang tidak kelar-kelar, masalahnya terus-menerus, tumpuk-menumpuk, petani hidupnya tetap sengsara. Ya, kenapa Thailand, kenapa Kamboja, Vietnam itu bisa sampai surplus beras? Kita harusnya niru ke sono ya. Jangan gini caranya. Model apa ini? Nih, Departemen Pertanian ini. Ya, Pak Presiden harus ngambil sikap yang tegas. Oke, terima kasih, mudah-mudahan didengar oleh pejabat yang ada di Jakarta sana. Matur nuwun. Salam sehat semuanya.